Jadi hari ini temanya berhubungan dengan kebutuhan. Saya punya kebutuhan banyak. Dan eh, ya semuanya punya kebutuhan, ya nggak? Kita semua punya kebutuhan. Kebutuhannya mungkin macam-macam. Kebutuhan utamanya mungkin macam-macam. Ada mungkin dari kita yang punya kebutuhan di area keuangan pada saat ini. Mungkin ada kita yang punya kebutuhan untuk area kesehatan di saat ini. Mungkin kebutuhannya lain lagi, mungkin dalam konteks hubungan keluarga gitu ya. Hubungan dengan suami, istri, anak, orang tua, begitu. Termasuk gereja ini juga punya kebutuhan. Setiap kita punya kebutuhan. Dan prioritas kebutuhan kita seringkali beda-beda. Lain-lain ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita meresponi kebutuhan kita. Itu judul khotbahnya, meresponi kebutuhan. Nah, saya berharap biarlah meresponi kebutuhan ini membuat kita bisa lihat pola ini. Bahwa bukan mengenai kebutuhannya. Kebutuhan semua orang punya. Gitu ya. Selama kita masih hidup di bumi, kita punya kebutuhan. Tapi bagaimana kita seharusnya meresponi kebutuhan kita. Dan ini yang powerfulnya. Pernah kita berpikir begini. Bagaimana Yesus meresponi ketika kita meresponi kebutuhan kita ini sesuai dengan cara Tuhan. Saya mau ambil ayat Alkitabnya sebenarnya cukup panjang. Dan saya nggak baca semuanya, saudara bisa nanti baca lagi sendiri masing-masing. Dari Matius 15, sebenarnya ayatnya tuh dari ayat 21 sampai ayat 39. Tapi di dalam Matius 21 sampai ayat 39 ini mencatat ada 3 situasi, 3 jenis kebutuhan. Dan mudah-mudahan dengan 3 situasi atau 3 jenis kebutuhan ini, saya percaya begitu ya, bisa mewakili semua kebutuhan. Kebutuhan kita secara general. Gitu. Makanya saya ambil 3-3-nya. Supaya ini bisa mewakili secara general semua kebutuhan kita. Masing-masing apapun juga kebutuhan kita. Apapun juga kebutuhan saudara. 3 kebutuhan. Yang pertama, nanti kita akan lihat kebutuhan seorang ibu untuk anaknya yang menderita. Lalu yang kedua, kebutuhan orang banyak yang sakit. Dan nanti yang ketiga, kebutuhan murid-murid di dalam mereka melayani orang banyak. Ada 3 kebutuhan itu. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah kebutuhan perempuan Kanaan. Jadi ibu ini dideskripsi jelas banget. Perempuan Kanaan. Itu ada di ayat 21 sampai 28. Kita baca beberapa ayat yang berhubungan dengan ini ya. Kita baca mulai ayat 22. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Itu daerahnya namanya Tirus dan Sidon. Jadi perempuannya perempuan Kanaan, jadi bukan orang Yahudi. Terus daerahnya juga somehow daerah yang bukan daerah Yahudi. Intinya adalah, balik lagi ya, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak. Yesus ada di situ. Jadi dia berteriak. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi ada satu kebutuhan yang begitu mendesak bagi ibu ini. Dan kebutuhan yang mendesak itu betul-betul di luar kendali dia. Dia nggak bisa buat apa-apa. Dia berteriak kepada Tuhan Yesus. Nah, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, jawabannya di luar dugaan ya. Ini bukan orang Israel kan? Orang Kanaan kan? Nah, jawab Yesus gitu ya.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, padahal nih ya, ini daerah tadi saya sampaikan kepada saudara, Tirus dan Sidon, dan Yesus dari tempat lain pergi ke daerah ini, gitu ya. Kemudian setelah dia melayani perempuan ini, dia pergi lagi ke tempat lain. Ceritanya begitu yang ada di kitab Matius. Jadi sebenarnya kesannya, kesimpulan yang kita bisa ambil, dia datang ke daerah itu sebenarnya betul-betul untuk melayani perempuan ini. Gitu. Jadi dia tahu perempuan itu, dia tahu kebutuhan perempuan itu, dan perempuan itu waktu dia minta tolong kepada Tuhan Yesus, tapi jawaban Yesus begitu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa yang kita bisa lihat dari cerita ini? Yang pertama adalah, betul ini untuk mengatakan betul-betul bahwa perempuan Kanaan ini sebenarnya nggak layak. Dan memang pada waktu itu Yesus datang untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Jadi memang dalam konteks kedatangan dia betul-betul itu untuk orang Yahudi waktu itu. Bukan dia nggak sayang, bukan dia nggak peduli, gitu ya. Bukan dia tidak dia favoritisme, bukan. Tapi memang pada waktu itu sebetulnya konteksnya itu dia datang untuk orang-orang Yahudi, gitu. Dan perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, dan kita nggak tahu bagaimana kehidupan perempuan Kanaan ini. Dia orang suci, dia orang jahat, dia pelacur, dia orang benar, gitu kan? Dan kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi? Anaknya kenapa? Anaknya menderita karena kerasukan setan, kan? Ya kan? Jadi kita juga nggak tahu backgroundnya, kok bisa anaknya kerasukan setan? Gitu. Jadi begitu banyak yang kita tidak tahu mengenai perempuan ini. Yang pasti, bagi saya waktu saya baca ini, perempuan ini nggak layak sebetulnya. Mungkin latar belakangnya, keadaannya, pokoknya dia sebenarnya nggak layak. Gitu ya. Tapi juga jawaban Yesus ini mau menyatakan bahwa bukan berarti dia menolak. Dia tidak menolak perempuan ini. Ya. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Gitu. Dia tidak menolak. Gitu. Oke? Karena kemudian ayat 25. Jadi Yesus sudah bilang gitu nih. Aku datang bukan untuk kamu nih saat ini. Ngomongnya begitu ya. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Perhatikan, awalnya nggak begitu ya. Awalnya cuma dikatakan bagaimana? Pokoknya perempuan itu datang dan teriak. Gitu kan? Tapi kemudian dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Sambil berkata, kembali lagi, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini tahu dia nggak layak. Perempuan ini tahu dia nggak pantas. Tapi itu tidak membuat dia tidak datang kepada Yesus. Justru dalam keadaan dia itu dikatakan malah dia makin mendekat, dia menyembah Yesus dan dia betul-betul minta tolong kepada Yesus. Tetap datang dan berteriak kepada Yesus walaupun dia tidak layak. Tidakkah ini buat kita juga sebetulnya? Adakah waktu-waktu di mana kita rasa kita nggak layak, kita nggak pantas, kita berdosa? Terus seringkali orang yang dalam keadaan begitu lari dari Tuhan. Ya kan? Pernah nggak saudara dengar cerita, saya nggak ke gereja, saya lagi nggak pantas, saya lagi banyak dosa, nanti kalau saya udah benar saya baru ke gereja. Salah saudara. Justru dalam keadaan begitu, datang sama Tuhan. Dan ini sebenarnya dilakukan oleh perempuan ini. Dia tahu dia nggak layak. Justru begitu Yesus ngomong, dia makin menyadari, iya memang dia nggak layak. Gitu. Sikapnya luar biasa. Dia makin datang, dia sungguh-sungguh menyembah Yesus. Dan dia berteriak. Dia mau bilang sama Yesus, justru aku perlu engkau. Aku bergantung kepadamu. Justru aku nggak layak nih. Aku perlu engkau yang menolong aku. Saudara, apapun keadaan yang membuat kita rasa tidak layak, rasa inferior,
Jangan bikin kita jadi menjauh dari Tuhan. Apapun juga perasaan itu, situasi itu, mestinya bikin kita mengerti, kita makin butuh Tuhan sebetulnya. Betulkah saudaraku? Justru membuat kita makin datang sama Tuhan, makin menyembah Dia, dan betul-betul teriak, Tuhan tolong aku. Justru kita makin bergantung kepada Tuhan. Yang singkat cerita ya, saya lewat ke ayat, lompat ke ayat 28. Menghadapi sikap perempuan ini, Yesus berkata kepada perempuan itu, apa dia bilang? Hai ibu, besar imanmu. Dia bilang imanmu besar itu kepada siapa sih? Perempuan yang gak layak loh. Perempuan yang mungkin punya banyak dosa loh. Perempuan yang mungkin dia yang bikin anaknya jadi kerasukan setan. Kita nggak tahu. Saya juga nggak bisa begitu bilang begitu. Tetapi bisa aja asumsi begitu kan. Kalau anak kerasukan setan, nggak tahu apakah mungkin dari orang tuanya ada sesuatu, lubang, celah, apa segala macam. Kan kita nggak tahu kan. Tapi terhadap perempuan seperti itu, Tuhan bilang, besar imanmu. Wow. Yesus lihat. Yesus hargai. Dan Yesus anggap apa yang dilakukan oleh perempuan itu sebagai iman yang besar. Besar imanmu. Terus Yesus katakan begini, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga dikatakan anaknya sembuh. Jadi Tuhan lihat sikap hati kita waktu datang kepada Dia. Dan somehow Tuhan lihat kalau kita cuma Engkau yang bisa. Tuhan lihat itu dan Tuhan hargai itu. Jadi Tuhan lihat dan Tuhan hargai, tolong, cuma Engkau yang bisa. Dan somehow sikap itu, sikap yang datang, yang menyembah, yang udah gak punya pengharapan lain, cuma Engkau yang bisa. Cuma Engkau yang bisa, tolong Tuhan, cuma Engkau yang bisa. Somehow sikap seperti itu sama Tuhan dianggap sebagai iman yang besar. Dan setahu saya, mungkin saya bisa cek lagi ya, kata Yesus muji orang dengan besar imanmu ini cuma ada berapa kali sih? Kayaknya cuma 2 kali deh dalam ceritanya. Mungkin saya bisa salah ya. Tapi kayaknya cuma 2 kali dia ngomong begitu. Satu kepada perempuan ini, satu kepada ada seorang perwira Romawi kalau saya nggak salah. Gitu. Tapi intinya dia nggak sering-sering ngomong begini. Dan besar imanmu bisa nggak saudara lihat? Ini bukan terhadap orang begini loh. Aku percaya engkau. Apapun yang terjadi aku percaya engkau. Situasi buruk tapi aku percaya engkau. Situasi jelek aku tetap bersuka cita. Kalau kita ngomongnya gitu kan. Wah orang ini tetap bersuka cita. Wah orang ini tetap ke gereja. Wah orang ini tetap melayani loh. Wah besar banget iman kamu. Itu ya. Enggak loh. Enggak gitu konteksnya. Bukan terhadap orang-orang seperti itu yang Tuhan bilang besar imanmu. Terhadap orang yang gak layak, gak pantas, gak tahu masa lalunya kayak apa. Tapi orang ini datang sama Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Datang, sembah Dia, minta tolong. Aku gak bisa tanpa engkau, aku perlu engkau, aku bergantung sama engkau. Terhadap orang begitu, Tuhan bilang, besar imanmu. Dan Tuhan responi iman yang seperti itu. Yang kedua, kebutuhan yang kedua. Oke, ini udah selesai ya. Kita pindah ke kebutuhan yang kedua. Ini kebutuhan yang kedua, ini kebutuhan dari orang-orang yang tidak berdaya. Saya pakai kata-kata begitu. Matius 15, kita lihat ayat 30. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, orang cacat, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan Ia menyembuhkan mereka.
Di kitab yang Injil yang lain, untuk cerita ini, kata-katanya, lalu ia menyembuhkan mereka semua. Jadi, mereka bawa orang yang timpang, orang yang buta, orang cacat, orang bisu, dan meletakkannya pada kaki Yesus. Mungkin yang bawa ini nggak dalam keadaan begitu kan? Tapi orang yang begitu mungkin dia nggak bisa datang sendiri ke Tuhan. Oh, cacat, dia nggak bisa jalan, gimana dia bisa datang sendiri? Perlu orang lain yang bawa, betul nggak? Buta, bagaimana dia bisa datang sendiri? Perlu orang lain yang bawa, gitu kan? Dan somehow ayat ini juga berbicara kepada saya, mengingatkan bahwa orang-orang ini tidak berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini udah di luar kendali lah. Ini nggak bisa lah saya ya. Udah saya bawa aja dia ke Yesus. Gitu. Jadi dia tidak berusaha menyelesaikan masalah sendiri, tapi juga mereka tidak membiarkan orang-orang buta itu tetap buta. Ah, bukan urusan saya, bukan. Oh, ada dia nih yang bisa. Dan dia nggak bisa datang sama Yesus, mesti saya bawa. Gitu. Jadi dia bawa. Dia nggak berusaha menyelesaikan masalahnya, tapi dia juga nggak biarkan mereka, orang-orang ini, dia bawa orang-orang ini kepada Tuhan. Dan kembali lagi ya, ini orang-orang ini mungkin sakit dari lahir, mungkin sakit setelah lahir, mungkin sakit karena dosa seseorang, mungkin nggak tahu juga kenapa gitu. Kenapa dia timpang, kenapa dia buta, kenapa dia bisu gitu ya. Somehow ayat ini tidak berbicara Yesus cek dulu hidup mereka, kenapa sampai kamu begitu, akarnya apa. Pokoknya ayat ini cuma bilang orang itu datang, Yesus sembuhin mereka semua. Pusing dengan apa latar belakangnya. Saudara, kita belajar dan saya tahu bahwa dalam pelayanan kita perlu sampai ke akarnya. Gitu ya. Tapi di sisi lain kita perlu mengerti paling nggak dalam konteks ini, masa lalu kita itu tidak membatasi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Dia sembuhin aja itu orang. Kita perlu balance, kita perlu tahu akarnya, tapi kita juga mengerti bahwa tanpa akarnya sampai pun Tuhan bisa sembuhin. Intinya Yesus menyembuhkan mereka semua. Nah, ini bagi kita yang bawa orang buta ya. Saya bicara kepada kita, kalau kita orang yang buta, itu dia tadi ya, nggak apa-apa datangnya sama Yesus, minta tolong sama Tuhan, melakukan mujizat. Tapi ini buat saudara yang bawa orang buta, saudara yang bawa orang timpang gitu ya. Waktu kita lihat orang tidak berdaya, kita melihat orang dengan semua situasi yang sulit, bawa kepada Yesus. Saudara punya keyakinan itu enggak? Bahwa, wah ini punya masalah, dia perlu Yesus. Bukan dia perlu, siapa yang saya bisa? Yang pertama tuh dia perlu Yesus. Bawa kepada Yesus, itu dulu yang paling penting. Beritakan kabar baik kepada orang itu. Apapun juga. Saya ada satu cerita yang agak radikal. Ya, tapi saya mau cerita sama saudara ya. Ini agak radikal kelihatannya, tapi ini sungguhan terjadi. Ya. Ada orang beberapa kali datang di kebaktian, saya perhatikan orang ini, laki-laki muda. Terus saya bilang, "Yuk ketemu yuk." Gitu. Terus ketemu. Terus waktu saya mau ngobrol-ngobrol, dia duluan ngomong begini sama saya. Oke, Pastor, sebelum lebih jauh saya mau ngasih tahu dulu Pastor dulu. Saya ini gay. Oh? Dia yang mulai gitu. Pertama, wah, open banget ya.
Tapi yang kedua, oh. Tapi kemudian somehow saya cuma ngeresponnya gini. So, what? Pertanyaan saya sebenarnya, saya mau ngobrol sama kamu, saya cuma mau tahu bagaimana perjalanan kerohanian kamu. Ya, tapi saya gay. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, nanti aja itulah. Gitu kan? Terus dia lanjutnya gini loh. Loh, kok saya nggak dimarahin? Kok saya nggak ditegur? Kok saya nggak di-rebuke? Oh, loh, kamu ngarepin saya rebuke? Kita mau ketemu untuk kamu cerita gini supaya saya review kamu? Terus dia bilang gini, bukan. Karena saya baru aja datang ke gereja dan gereja itu bilang saya setan. Karena saya baru aja ketemu dengan orang-orang yang menghakimi saya, yang menuduh saya. Yang menganggap saya sampah, menganggap saya bukan orang. Kok pastor nggak begitu sama saya? Terus saya bilangnya gini, oh, wow, kamu ngalami itu semua. Kalau gitu untuk apa saya tambahin lagi? Gak akan saya bikin begitu, kamu udah ngalami dengan, bahkan orang tua saya ngusir saya. Oh, ya udah kamu udah diusir orang tua kamu, gereja bilang kamu setan, masa saya tambahin lagi? Boleh nggak? Minggirin dulu ini. Gimana perjalanan rohani kamu? Boleh nggak saya cuma mau cerita mengenai Yesus bisa jadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kamu. Sudah tahu? Setelah itu 2 kali pertemuan, saya nggak pernah singgung mengenai kehidupan gay-nya dia. Saya betul-betul mau bawa dia supaya punya hubungan dengan Yesus. Dan dia lahir baru secara singkat, terima Yesus, terus saya ajarin baca Alkitab, ajarin doa. Udah itu aja. Sama sekali saya nggak singgung mengenai gay. Oke? Nah kemudian setelah 2 kali, saya nggak lanjutkan melayani dia, saya titip dia ke pastor yang lain untuk di one to one. Oke? Di one to one ya, pakai buku one to one. Tapi saya ingetin nih orang yang saya titip untuk di one to one. Saya mau kamu tahu cerita latar belakang begini, tapi jangan singgung dulu mengenai ini. Pokoknya one to one aja dulu dia. Kecuali keluar dari dia. Nah, keluar dari dia kamu responilah, gitu kan? Tapi kalau enggak, jangan singgung mengenai ini, pokoknya one to one aja dia. Gitu. Nah, jalan itu. Kemudian kira-kira 1 atau 2 bulan kemudian, saya ajak lagi orang ini ketemu. Yang lain ini kan bukan saya kan? Tapi kemudian saya ajak lagi kita ketemu. Terus ngobrol, terus gimana perjalanan kerohanian kamu setelah, saya cuma juga mengenai gitu kan. Terus dia cerita bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia ketemu Tuhan, bagaimana dia menikmati hadirat Tuhan, ketemu gitu loh. Bagaimana dia sekarang mengasihi Tuhan, dia punya segala macam. Baru, nah ini dia nih momennya nih, saya mau tanya. Jadi saya bilang, boleh gak sekarang saya tanya? Ingat gak waktu kamu perkenalkan diri kamu pertama kali ke saya sebagai apa? Itu gimana tuh area itu sekarang? Dan dia bilang begini sama saya. Waktu saya perkenalkan pastor, itu dalam kondisi saya punya pacar. Oke? Pacarnya ya laki-laki berarti kan? Saya punya pacar. Tapi sekarang, saya udah tinggalin itu semua. Saya nganggap, no. Saya putusin pacar saya udah berhenti dari kehidupan itu. Dan saya, wow. Ini mungkin radikal ya, tapi gampang banget. Bukan gampang banget, tapi wow. Saya bahkan belum sempat mani karena saya juga jujur. Saya bingung juga nih ngelainnya gimana ya orang gay ya. Saya tuh tinggalin dunia itu, saya udah gak terlibat lagi dengan dunia itu. Somehow, Tuhan yang pastor bikin saya connect sama Tuhan, Tuhan itu bebasin saya dari dunia itu. Jadi saya udah tinggalin dunia itu total. Jadi poin saya bawa ke Tuhan. Oke? Bikin dia ketemu Tuhan. Setelah itu, nah ya biar Tuhan nanti yang kerja. Ya? Jadi kita gak perlu analisa macam-macam, make sure bawa orang itu kepada Tuhan.
Nah Tuhan selalu meresponi dari belas kasihan. Kita mungkin tidak begitu kan? Tapi kalau saudara lihat nanti ada ayat-ayat kita lihat lagi. Selalu Tuhan lihat orang itu dari sisi belas kasihan. Saudara, di dalam cerita Yesus, siapa yang kalau Yesus ketemu dia hakimi? Pernah nggak dia hakimi orang berdosa? Enggak. Siapa yang dia hakimi? Yang dia hakimi keras itu cuma dua golongan, orang Farisi sama orang Saduki. Justru orang beragama, orang di gereja. Itu yang dihakimi sama Tuhan. Betul nggak saya? Iya loh. Dia selalu melihat orang berdosa, dia selalu melihat orang banyak, selalu dengan belas kasihan. Yang sebenarnya menurut saya pun dia sebenarnya lihat orang Farisi dan orang Saduki juga dengan belas kasihan. Cuma karena orang-orang ini kepala batu, orang-orang ini udah menolak Yesus, orang-orang ini gitu ya. Jadi direbuke sama Tuhan. Coba, siapa orang paling berdosa yang pernah Yesus temui? Saudara bisa sebut. Tidak pernah ada satupun orang paling berdosa datang kepada Yesus dihakimi oleh Yesus. Ada pelacur datang, mau membasuh kaki Yesus dengan minyak. Yesus membiarkan dirinya dibasuh dengan minyak. Dia nggak bilang, tuh. Ntar roh kamu transfer lagi ke saya. Lah ini dulu, bertobat dulu kamu bisa. No. Betul nggak? Terus salah satu orang paling berdosa sebenarnya kalau buat saya Matius. Pemungut cukai kan? Ya kan? Atau Zakeus. Gitu kan? Wah, bertobat kamu. Dia lihat Zakeus di atas pohon kan? Bertobat kamu. Enggak loh. Zakeus turun, aku mau makan di rumah kamu. Yesus selalu berbelas kasihan. Dan dia bertindak nyata. Dia bukan cuma sekedar berempati. Yang ketiga, terakhir. Saya katakan kebutuhan yang melampaui sumber daya. Ini perspektifnya orang-orang lihatnya ini Yesus lakukan mujizat ya. Ini mujizat yang berapa sih ini? Ini bukan yang 5 roti 2 ini bukan yang 5 roti 2 ikan, bukan yang memberi makan 5.000 orang. Kayaknya ini yang memberi makan 4.000 orang. Saudara tahu kan Yesus kasih makan 2 kali kan? Ya kan? Bukan satu kali. Nah, ini kayaknya ini yang ke-4 yang untuk 4.000 orang. Dan fokusnya bukan di orang yang dapat makannya. Gitu ya. Tapi coba kita lihat ya. Yesus panggil, jadi Yesus pergi ke tempat terpencil, diikutin orang banyak, gitu kan? Terus udah malam, kan sebenarnya dia nggak tanggung jawab, dia nggak ngundang kok. Orangnya datang sendiri kan? Gitu loh. Jadi itu juga jalan pikiran murid-murid. Ini orang datang sendiri ngikutin Yesus. Terus daerahnya terpencil. Ya terus makannya gimana? Urusan mereka lah. Gitu kan? Tapi kan Yesus nggak lihatnya gitu. Waktu dia hari sudah mulai sore, udah mulai malam. Terus Yesus lihat orang-orang yang datang ini tanpa undangan nih. Gitu kan? Yesus terus memanggil murid-muridnya dan berkata, lihat nggak saudara? Apa kata-katanya? Selalu inilah dia Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Detail banget ya. Itulah Yesus. Dia berbelas kasihan. Balik sebentar boleh nggak? Kenapa orang Farisi, kenapa orang Saduki? Cuma mereka berdua itu sebetulnya yang direbuke sama Tuhan. Saya percaya awalnya pun Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Tapi orang Farisi dan orang Saduki itu ciri khas orang yang menolak Yesus, yang menghakimi Yesus, gitu ya. Dan ini orang nggak pernah mau bertobat, gitu. Sombong, gitu-gitu ya. Orang yang nggak mau bertobat, gitu. Tapi terhadap orang berdosa, dia berbelas kasihan, gitu. Jadi ini yang bilang, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Terus murid-murid bilang, lah kalau saya nih jadi muridnya, lah kan bukan tanggung jawab kita. Siapa suruh mereka datang?
Gitu kan? Tapi saudara bisa lihat nggak perspektifnya Yesus? Berbelas kasihan. Gitu. Jadi kata murid-muridnya lebih halus lah kepada Yesus kan. Cuma bilang begini, di mana kita bisa dapat roti cukup di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang banyak sebanyak ini? Gitu. Di mana kita bisa dapat roti sebanyak ini? Gitu ya. Sebenarnya tersirat dari situ, duitnya juga dari mana belinya? Kata Yesus kepada mereka, kamu punya berapa roti? 7, jawab mereka. Dan beberapa ikan kecil. Ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak, semua makan dengan kenyang. Kembali lagi saya cuma mau mengatakan kepada saudara yang paling penting untuk kita tangkap. Dasar Yesus dalam melayani adalah berbelas kasihan. Dan itu juga yang seharusnya menjadi dasar dalam kita melihat orang terhilang. Beda dengan orang yang udah bebal yang gak mau bertobat. Ya, beda orang Farisi dengan orang Saduki. Saya berharap tidak ada di sini ruangan yang saudara jadi orang Farisi sama Saduki. Sederhana banget kok. Ya. Kalau dikasih tahu bertobat, minta ampun. Nyatakan keberdosaan kita apa adanya kita. Ya. Nggak perlu, apa kabar luar biasa, nggak perlu. Apa kabar saya lagi susah, nggak apa-apa. Tapi please, jangan kayak orang Farisi Saduki yang begitu keras. Pokoknya Yesus itu enggak. Itu kan mereka. Di luar orang Farisi dan Saduki. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di sini yang adalah orang Farisi dan Saduki. Tuhan melihat saudara dengan belas kasihan. Itulah mata Yesus. Di sisi lain murid-muridnya ini kan jadi dia lempar ke murid-murid kan. Kamu kasih makan mereka. Nah ini dia maksud saya. Wah terus gimana caranya? Gitu kan. Mungkin kalau dalam konteks kita Pak Rasman, kamu gembalakan gereja. Gitu kan saya ya, ayo kamu gembalakan gereja. Gitu. Terus saya punya kebutuhan keuangan kan. Gereja ini wah gimana nih pelayanan. Gitu kan perlu uang banyak nih. Gitu kan. Tapi yang menarik Tuhan bilang, dari cerita ini, intinya murid-murid itu menghadapi kebutuhan terhadap orang banyak itu, yang mereka punya itu cuma 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tapi mereka serahkan itu kepada Tuhan, mereka serahkan situasi itu kepada Tuhan. Saya belajar dalam pelayanan, menghadapi kebutuhan yang begitu besar di dalam melayani. Dari cerita ini, respon saya dan kita, serahkan aja kepada Dia apa yang ada pada kita. Apa yang kita punya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu kok, cuma ini yang saya punya Tuhan. Dan serahkan situasi yang kita hadapi kepada Tuhan. Dan nanti Yesus akan merespons dengan mencukupkan dari kekurangan kita itu dengan caranya Dia. Saya cerita sedikit boleh nggak? Ada waktu-waktu gereja di Kuningan susah banget secara keuangan. Sampai apa yang saya bisa jual, saya jual. Saya nggak tahu ada nggak saudara di sini yang tahu bahwa Kuningan tuh pernah punya grand piano. Baby ternyata, bukan grand. Baby grand piano. Satu waktu saya lagi nggak ada duit gereja. Saya lagi cari apa yang saya bisa jual. yang legal lah ya, yang jangan salah juga gitu kan. Saya lihat ada baby grand piano nggak dipakai di lantai 3 waktu itu. Saya hubungi salah satu pastor, jual. Hah? Jual Pak? Iya, kita butuh duit kan. Jual aja itu, tanya siapa yang mau beli. Langsung ada yang mau beli. Kita jual itu.
Kita pernah dalam keadaan sampai seperti itu. Ya. Tapi beberapa minggu yang lalu ada orang bilang sama saya begini, Pak, ini kakak saya punya baby grand piano, terus dia mau kasih buat gereja. Hah? Iya Pak. Bapak mau terima nggak? Oh ya mau. Hari Jumat kemarin itu baby grand pianonya itu datang. Kita taruh di lantai 3 lagi. Jadi selama proses itu kan saya lihat. Saya bilang, Tuhan, saya pernah jual. Dan somehow Tuhan begitu luar biasa. Gitu ya, diganti loh sama baby grand piano yang lain. Gitu ya. Saya banyak belajar. Mungkin ini dalam konteks pelayanan, tapi sebenarnya juga bukan cuma dalam konteks pelayanan, dalam buat kita semua kan, oke? Kalau kebutuhan kita begitu besaran, kita kasih tahu Tuhan aja, Tuhan yang saya punya ini cuma ini Tuhan. Dan situasi saya kayak gini, tapi saya mau bawa ini kepada Tuhan. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kau bisa melakukan sesuatu dengan ini. Saya cerita aja deh. Saya udah siapin fotonya soalnya. Waktu kita kembali ke gedung Geraha Pengharapan, kita kebaktian di auditorium lobby. Saudara pernah ke situ belum? Udah ya. Dengan semua yang kita bisa lakukan, dengan kemurahan Tuhan, kita bisa kebaktian di auditorium lobby. Banyak orang yang tanya, gimana dengan di lantai 3? Aduh, lantai 3 nggak usah dipikirin lah. Tapi kemudian Tuhan itu luar biasa. Saya cuma mau kasih tahu saudara, Tuhan itu luar biasa. Yang penting, saya cuma fokus gini. Di dalam kebaktian, make sure Yesus jadi center. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Dan pekerjaan kita menjangkau dan memuridkan orang. Udah itu aja. Kemudian terjadilah ada lagi orang digerakin untuk beli untuk ganti karpet di lantai 3. Ada orang yang lihat LED di lantai 3 yang bilang ini udah kecil banget, kita ganti aja LED-nya dengan yang lebih besar. Ada lagi orang yang datang yang, Pak, ini sound systemnya speakernya gede banget, Pak. Gede banget. Masih berfungsi nggak? Enggak. Turunin Pak, saya ganti yang baru. Betul-betul Tuhan. Betul-betul Tuhan. Gitu. Nah sekarang boleh deh, mungkin nggak apa-apa ya, kasih lihat gambarnya. Tanggal 16 Agustus, hari ini baru diumumin di Kuningan. 16 Agustus. Kita akan kembali, mulai tanggal 16 dan seterusnya, kita akan kembali kebaktian di lantai 3. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Sama Tuhan yang cukupkan. Sebegitu hebat Tuhan kita. Meresponi kebutuhan, itu khotbahnya. Kesimpulan saya mau ajak kita bisa bawa pulang ini. Terhadap kebutuhan yang mendesak, terhadap kebutuhan yang melampaui kemampuan kita, dia punya belas kasihan. Bagian kita perlu meresponi kebutuhan kita dengan iman yang berani, dengan selalu membawa situasi kita kepada Tuhan, dengan menyerahkan apa yang ada pada kita
serta situasi kita itu kepada Tuhan. Tapi ada satu faktor yang juga penting. Saudara jangan pernah lupa, orang Farisi, orang Saduki itu orang-orang direbuke Tuhan. Artinya, kalau kita salah karena semua ini, bertobat. Bertobat. Jangan jadi orang Farisi, jangan jadi orang Saduki. Itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau bertobat. Saya bikin salah banyak banget. Terus udah bertobat bikin salah lagi. Persoalannya gitu. Bertobat bikin salah lagi. Tapi saya selalu bertobat, minta ampun atas kesalahan saya. Dan terhadap orang-orang seperti itu, termasuk terhadap saya, belas kasihan Tuhan besar banget. Iman yang berani, perempuan itu imannya berani kan? Bahwa selalu kepada Yesus, apapun juga kebutuhan saudara. Kemudian, apa yang ada pada kita, serahkan itu kepada Tuhan. Percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan itu. Serahkan situasi kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan bisa melakukan, merubah situasi kita. Dan dari belas kasihannya, Yesus selalu akan meresponi saudara punya kebutuhan. Begitu? Bukan. Dari belas kasihannya, Yesus selalu meresponi respon saudara terhadap kebutuhan saudara. Dengan jawaban, dengan tindakan, dengan kecukupan yang dia berikan. Sekali lagi ya. Kita perlu responi. Kemudian dari belas kasihannya, Yesus meresponi respons kita. Tetap orang itu harus datang ke Yesus, betul nggak? Yesus selalu responi respons kita. Dia pasti menjawab, dia pasti bertindak, dia pasti mencukupkan. Jadi ada respons kita yang menjadi bagian kita. Saya selalu mengatakan kepada jemaat, tidak ada orang bilang nasi sudah menjadi bubur. Saya bilang tidak ada cerita nasi menjadi bubur sepanjang kita bertobat dan minta ampun. Orang Farisi, orang Saduki bebal, gak bertobat ya. Apapun kebutuhan kita, ada respons yang perlu kita lakukan. Dan ada respons Tuhan yang kita bisa percaya. Percaya dia akan responi. Apa halangannya buat saudara? Untuk merespons. Apa halangannya buat saudara untuk datang sama Tuhan? Apa halangannya yang ada pada saudara? Untuk Yesus bisa meresponi saudara dari belas kasihannya. Ada nggak? Coba lihat sekarang. Mari kita introspeksi. Apa halangan saudara untuk menikmati respons Tuhan? Ada 3. Respons yang menghalangi Tuhan merespons. Rasa takut kita. Rasa tidak layak kita.
yang membuat kita tidak datang ke Tuhan. Dan yang ketiga, kemalasan kita. Kita malas. Kita nggak mau. Terhadap saudara yang takut, Tuhan bilang, jangan takut. Terhadap saudara yang merasa tidak layak, Tuhan bilang, udah datang aja sama aku. Terhadap kemalasan, ketidakpedulian, ayo kita bertobat, ayo kita berubah di situ. Amin. Mari kita pegang sama-sama apa yang dikatakan oleh Paulus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku berdoa, kami pegang ayat ini, kami percaya ayat ini, dan setiap kami, apapun kebutuhan kami pada saat ini, bahwa Engkau akan memenuhi apapun kebutuhan kami, apapun keperluan kami, dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Aku berdoa, setiap kami, aku berdoa gereja ini mengalami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus. Kami mau bawa semua kebutuhan kami. Yuk saudara sebut apa kebutuhan saudara. Tolong kami Tuhan. Nggak bisa kalau bukan Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau meresponi kami. Nah, saya kuat banget ngerasa ada terhadap beberapa orang di sini yang Tuhan mau katakan, besar imanmu, jadilah kepadamu menurut apa yang kau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat tangan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Dan kiranya Kristus Yesus tetap menjadi Tuhan dan Allah-Mu sepanjang umur hidup-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat kita terima berkat ini berkata sama-sama. Amin. Amin. Amin.